Selama puluhan tahun, uang ini dianggap hilang dalam tumpukan dokumen birokrasi yang membosankan. Tapi hari ini, tumpukan itu terbakar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa baru saja menjatuhkan bom atom di jantung kekuasaan Indonesia saat ini. 134 triliun rupiah. Ini bukan sekadar angka biasa. Ini adalah bukti pengkhianatan terbesar dalam sejarah modern negara kita. 200 proyek pemerintah yang selama ini tampak suci ternyata hanyalah mesin cuci uang raksasa. Dari EKTP yang tak kunjung usai hingga dana bansos yang tega mereka sunat di tengah tangisan rakyat saat pandemi. Para elit di Jakarta sekarang sedang tidak bisa tidur nyenyak karena audit senyap Kemenke telah menemukan satu hal yang mereka coba kubur dalam-dalam. Jejak digital tidak pernah bohong. Bagaimana Purbaya melakukannya? Di balik pintu tersembunyi dan tertutup, sebuah tim kecil bekerja dalam diam dan sunyi. Mereka melacak aliran dana yang melintasi di berbagai benua, masuk ke kantong-kantong pribadi para elit dan mafia, hingga ke akun-akun rahasia di luar negeri. 42 operasi tangkap tangan dilakukan secara serentak, dan hasilnya sangat mengerikan. Jaringannya menjalar dari kementerian hingga ke ruang-ruang rapat paling elit di negeri ini. Hari ini kita akan bongkar semuanya. Kita akan bedah menjadi 3 klaster besar korupsi di negeri ini, mulai dari teknologi, sosial, dan energi. Saya akan tunjukkan kepada kalian semua bagaimana uang pajak kalian ternyata diubah menjadi aset mewah oleh mereka yang secara tidak langsung kalian pilih saat pemilu. Siapkan diri kalian, karena setelah video ini, cara pandang kalian terhadap politik Indonesia tidak akan pernah sama lagi. Inilah mega korupsi dengan total 134 triliun rupiah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya mohon keikhlasan saudara untuk klik subscribe channel bintangnews.id agar kami lebih semangat untuk memberikan informasi penting untuk kalian semua. Saya doakan bagi yang sudah subscribe dan like video ini, kalian semua diberikan rizki yang barokah, selalu sehat, dan umur yang panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya. Seringkali kita bertanya-tanya, bagaimana cara mereka mencuri 57 triliun tanpa terdeteksi sistem? Jawabannya ada pada manipulasi pendanaan e-katalog. Pada awalnya, e-katalog diciptakan untuk transparansi. Namun, oleh jaringan ini, sistem tersebut diubah menjadi perisai. Mereka tidak lagi melakukan tender secara terbuka yang bisa diawasi secara langsung oleh publik. Mereka menggunakan mekanisme direct procurement atau penunjukan langsung dengan dalih kebutuhan mendesak. Mari kita bedah polanya. Ini tahap yang krusial. Perusahaan yang memenangkan proyek ini bukanlah perusahaan teknologi, melainkan perusahaan cangkang. Mereka hanya nama di atas kertas. Perusahaan ini kemudian mengontrak subvendor atau pihak ketiga dengan harga yang jauh lebih murah. Selisih harga antara kontrak negara dengan biaya asli itulah yang disebut kickback. Selisih ini tidak dikirim langsung ke rekening tokoh politik, melainkan di layering melalui transaksi antar perusahaan fiktif di berbagai kota, sebelum pada akhirnya bermuara di satu titik di akun luar negeri. Mari ambil contoh kasus data center atau pengadaan server yang mangkrak tahun lalu. Anggaran yang cair mencapai 500 miliar. Secara teknis, spesifikasi yang dijanjikan adalah server kelas enterprise dengan redundansi tinggi. Namun, apa yang dipasang di lapangan? Perangkat keras refurbished atau bekas yang labelnya diganti seakan-akan produk baru. Tentu mereka menghemat lebih dari 300 miliar di sana. Uang ini yang kemudian mengalir ke bawah meja untuk mengamankan posisi mereka agar tidak diaudit. Ini bukan korupsi administratif. Ini adalah sabotase infrastruktur digital nasional yang telah tersusun dan sangat terencana dengan matang. Banyak yang bertanya, kenapa nama Setia Novanto selalu muncul?
Bukan karena dia masih memiliki kuasa eksekutif, tapi karena dia adalah arsitek dari ekosistem ini. Audit Purbaya menemukan bahwa SOP atau Standar Operasional Prosedur Korupsi yang dia ciptakan di era EKTP tahun 2010-an masih dipakai secara presisi hingga hari ini. Modus ini sudah menjadi budaya kerja bagi mereka. Inilah sebabnya meski orangnya di penjara, mesinnya tetap beroperasi secara lancar. Inilah mengapa sistem 57 triliun itu dirancang sedemikian rupa, supaya kita sibuk mencari kesalahan secara teknis, padahal masalahnya ada pada niat dibaliknya. Jika kalian baru sadar betapa mudahnya uang pajak kita disulap menjadi angka fiktif, melihat pola 57 triliun ini saya jadi penasaran. Menurut kalian, apakah ada proyek teknologi di sekitar kalian yang juga mangkrak seperti yang kita bahas ini? Silahkan komen di bawah. Bayangkan sebuah karung beras. Seharusnya satu karung untuk satu kepala keluarga. Namun, audit terbaru 2026 membongkar bagaimana karung itu bocor di sepanjang jalan. Bukan karena truknya rusak, tapi karena kebijakan kuota yang dimanipulasi sejak di tingkat kementerian. Mereka mengatur supply chain bansos sedemikian rupa agar harus melalui distributor rekanan tertentu. Harga beras di tingkat pasar hanya sekitar Rp12.000, tapi negara membayarnya ke vendor dengan anggaran Rp18.000. Selisih itulah yang menjadi pundi-pundi para elit nakal. Kenapa mesin jahit? Ini pertanyaan paling menarik. Modusnya adalah menciptakan koperasi UMKM fiktif. Audit menemukan ada ribuan mesin jahit yang dipesan melalui e-katalog, namun alamat penerimanya adalah rumah kosong atau gudang yang sudah ditinggalkan. Mereka tidak butuh mesin jahitnya, mereka butuh invoice-nya. Dengan invoice yang sah dari negara, uang negara cair, barang tidak pernah sampai, dan keuntungan 9 miliar itu dibagi habis sebelum sempat terendus oleh inspektorat. Dampaknya bukan hanya uang yang hilang. Setiap Rp1 yang disunat dari bansos adalah 1 hari di mana seorang ibu harus memilih untuk tidak makan demi anaknya. Ketika kita melihat proyek bansos yang mangkrak atau penyaluran yang salah sasaran, itu bukan ketidaksengajaan. Itu adalah kebijakan yang disengaja agar data tetap berantakan, karena di dalam data yang berantakan itulah korupsi paling mudah bersembunyi. Jika korupsi sosial ini adalah cara mereka menyedot uang di level akar rumput, maka di level atas mereka bermain dengan jauh lebih besar. Mereka bermain dengan sumber daya alam. Dari beras dan mesin jahit, kita bergeser ke sektor yang menyuplai energi bagi industri nasional, timah. Dan di sanalah angka 63 triliun mulai berbicara. Kasus bansos 25 triliun dan mesin jahit fiktif ini adalah contoh bagaimana mereka mencoba membuat kita lupa. Mereka berharap kita lelah dan berhenti bertanya. Saya yakin banyak di antara kalian yang pernah merasakan atau melihat langsung keanehan dalam penyaluran bantuan di daerah kalian masing-masing. Tuliskan pengalaman atau pengamatan kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah melihat bantuan yang tidak layak atau proyek mangkrak lainnya? Dari beras dan mesin jahit, kita bergeser ke sektor yang menyuplai energi bagi industri nasional, timah. Dan di sanalah angka 63 triliun mulai berbicara. Sektor timah adalah ladang emas yang menyedot 63 triliun. Ini bukan soal tambang rakyat. Ini adalah tentang bagaimana ratusan hektar lahan di Bangka Belitung diserahkan secara ilegal kepada segelintir perusahaan smelter yang punya koneksi tak tersentuh. Mereka menggunakan izin tambang resmi sebagai kedok untuk mengeruk wilayah konsesi yang bukan hak mereka. Saat Purbaya dan tim audit Kementerian Keuangan turun, mereka menemukan ada selisih produksi yang hilang. Hampir 40% dari total ekspor kita tidak tercatat di neraca negara, tapi masuk ke kas pribadi para elit. Sementara timah dikeruk, di sisi lain, infrastruktur digital kita, BTS 4G, dibiarkan mangkrak. Mengapa mangkrak? Karena uang proyeknya sudah habis dipakai untuk menutup fee politik di depan.
Audit forensik menemukan pola markup yang gila. Satu tiang besi yang seharusnya berharga 500 juta dikontrakkan seharga 2,5 miliar. Sisanya mengalir melalui jalur yang sama dengan aliran dana timah tadi. Jadi jangan heran kalau internet di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, tetap lambat, karena uang untuk membangunnya sudah berpindah ke account offshore sebelum baut pertama dipasang. Mengapa mereka begitu berani? Karena mereka memegang kendali atas rantai pasok. Dari timah yang diekspor secara ilegal hingga perangkat BTS yang tidak berfungsi, semuanya saling terkait. Mereka menciptakan ketergantungan ekonomi. Para elit ini tahu bahwa jika mereka jatuh, sistem pengadaan negara akan berhenti total. Mereka menyandara negara dengan ketiadaan layanan publik yang justru mereka ciptakan sendiri. Ini adalah master plan untuk menguras APBN tanpa harus mengangkat senjata. Kekayaan alam ini adalah warisan untuk masa depan Indonesia, bukan ATM pribadi bagi segelintir elit. Jika 63 triliun ini hilang begitu saja dalam bentuk kerusakan hutan dan ekspor ilegal, menurut kalian apa yang tersisa untuk anak cucu kita 20 tahun lagi? Tulis jawaban jujur kalian di kolom komentar di bawah. Apakah kita masih bisa mengharapkan keadilan di negeri ini? Banyak orang bertanya, kenapa orang pintar dan berpendidikan tinggi mau masuk ke dalam pusaran korupsi ini? Jawabannya sederhana, mahar politik. Sebelum seorang calon kepala daerah atau pejabat kementerian melangkah ke kursi jabatan, mereka sudah harus menanggung beban utang ratusan miliar. Biaya survei, logistik lapangan, hingga saksi di tiap TPS, semuanya membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar. Dan bagi para elit, uang itu bukan berasal dari tabungan pribadi. Uang itu datang dari para cukong, pengusaha yang memiliki proyek di sektor timah dan BTS. Begitu mereka duduk di kursi kekuasaan, hukum rimba berlaku. Utang harus dibayar. Disinilah audit Kemenku menemukan pola penyetoran balik. Perusahaan cangkang tadi, mereka bukan sekadar rekanan, mereka adalah penagih utang. Proyek EKTP, bansos, hingga tambang timah diberikan kepada mereka sebagai cara untuk mengembalikan modal kampanye para elit tersebut. Ini bukan lagi soal efisiensi negara, ini soal pengembalian investasi politik. Sistem ini sangat sulit ditembus karena penyanderaan kebijakan. Jika seorang penyidik mencoba masuk ke satu kementerian, mereka akan berhadapan dengan tembok tebal berupa legitimasi hukum yang dibuat sendiri oleh para elit. Mereka tidak hanya menyembunyikan uang, mereka menyembunyikan jejak legalitas. Mereka membuat regulasi yang seolah-olah benar secara hukum, padahal isinya adalah celah untuk mencuri. Inilah alasan kenapa audit Purbaya tahun 2026 ini dianggap bom nuklir. Karena untuk pertama kalinya, audit ini tidak melihat hukum formalnya saja, tapi melihat niat jahat di balik kebijakan tersebut. Pramono, Puan, hingga bayang-bayang di balik kursi kepemimpinan lainnya, mereka bukan bekerja sendiri. Ini adalah jaringan simbiosis. Elit menyediakan perlindungan politik, birokrat menyediakan teknis operasional, dan pengusaha menyediakan modal. Jika satu mata rantai ini putus, seluruh sistem akan runtuh. Itulah sebabnya mereka akan melakukan segalanya untuk membungkam temuan audit ini. Tapi hari ini, di video ini, kita tidak akan membiarkannya terkubur. Setelah melihat betapa rumit dan sistematisnya jaringan korupsi di negeri ini, dari mahar politik hingga penyanderaan kebijakan, menurut kalian, apakah korupsi di Indonesia masih bisa dibersihkan secara total? Atau kita sudah terlanjur terjebak dalam sistem yang tidak bisa diperbaiki lagi? Coba kalian komen di bawah. Kemudian kita juga sering muak dan marah saat mendengar kasus korupsi. Tapi di saat yang sama, kita masih sering melihat uang disebar saat musim pilkada. Tanpa sadar mungkin kalian juga menerima uang itu. Nah, menurut kalian, apakah kita sebagai masyarakat sebenarnya sudah cukup bersih dalam memilih? Atau kita sendiri adalah bagian dari lingkaran setan yang membiarkan biaya politik tetap tinggi? Yang ujung-ujungnya, mereka pasti akan korupsi agar modal pemilu bisa balik modal. Terus bagaimana menurutmu agar sistem ini benar-benar bisa berhenti? Jadi, apa yang sebenarnya terjadi?